Selamat datang di channel Room 29. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Room 29. Cerita ini diposting oleh salah seorang pengguna Reddit. Kemudian cerita ini diposting ulang oleh pengguna Reddit yang lain. Mari kita simak cerita berikut ini. Saya mungkin harus memperkenalkan diri saya. Namaku Mark. Nama panjang. Saya tidak ingin orang lain mengetahui identitas saya. Dulu saya adalah salah satu dari orang-orang yang mencoba terhubung dengan alam dan tidak memiliki perangkat bahkan telepon. Tapi salah satu teman saya membawa komputer ke rumahnya dan dia membiarkan saya mencobanya. Saat itulah saya jatuh cinta dengan barang elektronik. Saat itu musim panas tahun 2010 ketika saya mendapatkan komputer pertama saya. Saya benar-benar kecanduan internet. Sampai aku sakit dan bosan dengan hal yang sama berulang-ulang. Maksud saya, benar-benar saya mencari hal yang sama berkali-kali. Jadwal saya biasanya dimulai seperti ini. Membuka Google Chrome, mencari artikel acak, lalu membuka YouTube, dan akan berakhir di Reddit. Saat itulah saya melihat pesan. Apakah Anda muak dengan web biasa? Apakah Anda ingin bisa memperluas pengetahuan Anda tentang web? Nah, Anda beruntung. Anda bisa mendownload browser Tor dan mulai memperluas pengetahuan Anda tentang web. Hanya dengan masuk ke deep web. Tapi hati-hati jangan masuk ke dalam dark web, atau kamu bisa mati. Setelah membaca ini, saya sangat tertarik dan penasaran. Saya kemudian mendownload Tor dan mulai menyelam ke dalam deep web. Setelah berjam-jam mencari deep web, aku mendapat file teks dengan link di dalamnya. Bodohnya, aku menyalin dan membukanya ke dalam Tor browser. Seharusnya aku tidak pernah membuka file teks itu. Mengapa aku begitu bodoh? Maaf, saya kadang mulai berteriak pada diri sendiri sejak kejadian itu. Saya menjadi gila. Nah, saat link akhirnya dimuat, layar hitam dengan teks merah terlihat dan berbunyi, "Selamat datang di rumah merah Funhouse. Jika Anda tidak ingin berada di sini, maka leave atau tanggung sendiri akibat menonton tanpa berlangganan." Saat saya membaca ini, saya mulai tertawa. Seperti apa sih namanya rumah merah Funhouse? Sebuah jendela muncul sambil membaca. Anda yakin masuk di sini? Jika Anda mengatakan tidak, maka jendela ini akan hilang. Bodohnya saya mengklik ya, dan pop-up lain yang muncul bertuliskan, "Selamat datang 1245. Nikmati pertunjukan malam ini." Bagian yang aneh itu adalah 1245. 1245 adalah alamat rumah saya. Aku hanya mengangkat bahu berpikir bahwa itu hanya sebuah kebetulan. Tapi kesalahan besar. Butuh sekitar 10-15 menit sampai seseorang datang di depan kamera. Pria itu memakai topeng badut. Saya kira itu adalah lelucon, tapi pikiran saya mulai berubah saat mereka membawa seorang pasien yang menjerit. 2 menit kemudian, seorang pria besar berotot dengan topeng badut yang sama datang dengan peralatan penyiksaan. Persetan, saya berpikir sendiri. Pembawa acara mulai berbicara menanyakan hukuman apa yang harus dia ikuti. Aku baru sadar bahwa aku bukan satu-satunya yang menonton. Ini adalah siaran langsung untuk psikopat. Seorang pria dengan nama pengguna I Love Torture mengetikkan obrolan dan menyumbangkan $100.000. Ya Tuhan, apa-apaan, kataku pada diriku sendiri. Aku begitu bodoh sehingga aku tidak bisa menutup mulut. Saya mengetikkan obrolan.
kamu sakit. Aku memanggil polisi. Lalu sebuah pesan muncul. Oh, jangan lakukan itu. Terus terang, kalau itu membuat Anda merasa lebih baik, saya akan membiarkan Anda melakukan penyiksaan kedua secara gratis. Saya mengetikkan obrolan lagi. Apa yang kau tahu tentang diriku? Dia menjawab, saya tahu segala sesuatu tentang Anda. Saya bahkan tahu nama belakang Anda, Mark. Dan saya tahu alamat Anda, 1245 Avenue. Apa-apaan ini? Aku begitu takut. Aku mencoba keluar dari siaran langsung itu. Setelah berkali-kali gagal, pria bertopeng itu mulai berbicara dengan saya lagi. Mengapa meninggalkan begitu cepat? Anda sudah menentukan pilihan. Nah, Anda harus menyaksikan semua penyiksaan dan rasa sakit ini. Saya mulai panik, dan saya punya ide untuk mencabut kabel komputer saya dan menghancurkan komputer saya, dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menemukan bagian-bagiannya dan membangunnya kembali. Saya tahu banyak orang telah jatuh ke keadaan yang sama seperti saya, tapi tidak ada yang pernah merasakan hal seperti ini. Aku masih bisa mendengar jeritan dan suara daging dan tulang yang saling terpisah satu sama lain. Dan suara pria dengan topeng badut itu masih terngiang di kepalaku. Mungkinkah saya menjadi salah satu korban berikutnya? Tidak. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jika saya yakin saya akan berjuang dengan baik. Sekarang sudah 4 bulan sejak kejadian itu. Demi keselamatan saya menghubungi polisi. Mereka mengatakan kepada saya bahwa itu tidak bisa dilacak, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah selalu memperhatikan rumahku dengan lebih hati-hati saat mereka lewat. Kurasa itu membuatku merasa sedikit lebih aman. Tapi masih ada maniak yang lepas dengan semua informasi itu. Aku tidak tahan hanya duduk memutar ibu jariku. Saya harus melakukan sesuatu. Yang saya maksudkan adalah keselamatan saya yang sedang saya bicarakan, dan orang-orang yang peduli terhadap saya, serta orang-orang yang saya sayangi. Sejak dia mengatakan nama dan informasi saya mulai mengalami mimpi buruk yang aneh. Saya menjadi orang yang malang di kursi, yang menunggu untuk dibantai oleh pria bertopeng badut itu. Yang saya tahu, saya hanya akan mempersiapkan diri. Saya pergi ke toko senjata terdekat dan membeli senjata dengan banyak amunisi. Aku sudah siap menghadapi yang terburuk. Keesokan harinya aku mendapati pria bertopeng badut itu menghampiri rumahku. Oh, Mark, sudah kukatakan padamu bahwa kau melihat terlalu banyak sekarang. Aku harus mengantarkanmu ke Red Room. Aku harus memastikan bahwa kau tidak memberitahu orang lain apa yang kau lihat. Kau tahu ini sudah 4 bulan. Mengapa baru sekarang? Mengapa tidak seperti seminggu setelah kejadian itu? Karena saya tahu kau terlalu takut untuk mengatakan apapun. Jika kau mengatakan sesuatu, kau akan takut berita akan keluar dan kemudian saya akan memburumu. Sekarang ikut bersama saya, dan kita bisa melakukan ini dengan cara yang mudah, atau mengatakan tidak dan kita bisa melakukan ini dengan cara yang sulit. Dia datang melompati saya. Saya mengambil senapan dan saya menembak kepala badut itu. Saya merasa lebih aman. Semua ini akhirnya berakhir. Setelah saya menyingkirkan tubuh dan membersihkan semuanya, saya duduk di sofa dan menonton TV. Ketika saya menonton TV, tiba-tiba pria bertopeng badut itu muncul dan berkata, "Kau pikir itu mudah untuk menyingkirkan saya? Kau tidak bisa menyingkirkanku. Saya tidak bodoh seperti yang kau pikirkan." Aku berteriak, "Pergilah ke neraka!" Dan aku menembak TV dengan senapan yang masih di tanganku. Setelah saya menembak senapan untuk kedua kalinya, tetangga saya ketakutan dan memanggil polisi. Setelah mereka muncul,
Mereka membawa saya dan menanyai saya. Pada akhirnya, mereka menempatkan saya di rumah sakit jiwa. Setiap kali aku melihat ke dalam jendela, aku bisa melihat badut itu tertawa dan mengejekku. Setiap hari, aku perlahan-lahan menjadi lebih gila. Like jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Selamat malam dan happy nightmare.